Keterlibatan aktif murid, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrograman dan bertahapan atau pengembangan konten, demonstrasi keterampilan dan penjelasan, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, keselamatan. Baik, terima kasih Ibu PLT sudah berkenan hadir pada kesempatan yang baik hari ini. Bapak Ibu anggota komunitas belajar sekolah yang saya banggakan, terima kasih sudah berkesempatan dan berkenan hadir pada hari ini. Rekan-rekan teknik tenaga usaha juga yang telah berkenan hadir pada kesempatan yang baik hari ini. Sebelum kita memulai pemaparan terkait program yang akan saya ajukan kepada KPS, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tidak Yang Diwasa, semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam pertemuan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya buka dengan pengajian umat Om Swastiastu. Baik, Ibu Bapak sekalian, di sini sudah kita ketahui bersama KPS sudah kita bentuk, sudah kita petakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Sekarang kita di KPS melanjutkan hal tersebut dengan merancang program-program yang akan kita kembangkan ke depannya di sekolah kita. Nah, di sini saya selaku guru PJOK di sekolah ini yang sedang menjalani pendidikan PKK PJOK gelombang 2 tahun 2024 kelas 003 Tabanan, mohon izin akan menampilkan program yang saya rancang untuk nanti kita diskusikan, kita elaborasikan bagaimana, apakah akan bisa kita realisasikan atau bagaimana respon Bapak Ibu setelah saya paparkan. Izin saya melanjutkan. Pada hari ini saya dari PKK PJOK gelombang 2003 Tabanan memaparkan terkait program merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, di mana program ini saya beri judul dengan Jelajah Tunggang Berjari, bukan edukasi refleksi dengan berjalan dan berlari. Pada tayangan slide berikutnya ini mind map yang saya buat atau pemetaan pikiran yang saya sampaikan terkait rencana program ke depannya. Yang pertama, di sini pada poin 1 nanti akan saya paparkan terkait judul program atau kegiatan. Kedua, latar belakang. Ketiga, tujuan program. Keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas mengajar belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Selanjutnya, bisa Ibu Bapak sekalian saksikan pada tayangan slide. Yang pertama adalah judul program atau kegiatan yang saya ajukan pada program KPS hari ini untuk kita diskusikan dengan judul Jelajah Tunggang Berjari. Nah, apa itu berjari? Di sini bisa saya sampaikan, B-nya adalah bugar, E-nya edukasi, R-nya refleksi, jarinya adalah dengan jalan dan lari. Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik pada pagi hari sesuai dengan yang saya sampaikan. Di sini peserta didik berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah pada setiap hari Jumat selama 3 bulan.
di akhir kegiatan pada 3 bulan terakhir mereka akan mengimplementasikan sport education model atau pembelajaran otentik, penilaian otentik berdasarkan keotentikan dan keunikan mereka masing-masing. Pada slide berikutnya, di sini saya sajikan terkait latar belakang. Latar belakang program ini ada 3, Ibu Bapak. Yang pertama adalah terkait dengan voice choice dan ownership, di mana sebelumnya saya mendapati pendapat peserta didik, apa yang mereka pilih dan apa yang mereka kehendaki atau mereka harapkan terkait kepemilikan harapan atau ownership. Yang kedua, latar belakang letak geografis desa kita, aset dan budaya yang ada di sini, dan selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan hasil interview saya terhadap peserta didik pada saat pembelajaran PJOK. Pada tayangan slide berikutnya, tujuan kegiatan ini sesuai dengan yang Bapak Ibu saksikan pada slide di depan. Yang pertama adalah penyelenggaraan turnamen sederhana pada kegiatan Cita semester 2 tahun 2024-2025 dengan pesertanya adalah kelas 5 dan 6. Yang kedua, tujuannya adalah mengaplikasikan sport education model, di mana kita sebagai guru pendidik melakukan penilaian secara otentik dengan ketentuan kriteria indikator yang sudah kita cantumkan di dalam penilaian. Yang ketiga, tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pemahaman atau kognitif dari peserta didik, kesadaran diri, refleksi dan evaluasi peserta didik, serta implementasi berupa psikomotor dan kolaborasi dan elaborasi, peningkatan kondisi kebugaran jasmani atau fisik peserta didik, dari peserta didik melakukan aktivitas jalan kaki, lari maupun sport education yang mereka selenggarakan. Pada slide berikutnya, di sini bisa saya paparkan langkah-langkah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini ada 6 yang saya tampilkan. Yang pertama, capaian dan langkah terkait pemahaman kebugaran jasmani. Pemahaman ini masuk ke aspek kognitif, kesadaran pentingnya kebugaran jasmani, renungan, refleksi dan evaluasi diri bagi peserta didik, implementasi kegiatan penunjang kebugaran jasmani, di mana di sana adalah bergerak atau aspek psikomotor, ada kolaborasi, elaborasi permasalahan, peningkatan kualitas kebugaran jasmani, yaitu dampak yang mereka rasakan secara fisikal. Yang kelima adalah sport education model atau penilaian otentik atau afektif, sikap afektif, aspek afektif dari peserta didik. Yang kelima pada slide berikutnya, di sini bisa kita saksikan bersama struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Nah, di sini kestrukturan program dan mitra saya bagi menjadi 4 pos. Yang pertama adalah di sini ada guru PJOK, Bapak Ibu di komunitas belajar sekolah, dan tadi yang saya sampaikan peserta didik kelas 5 dan 6. Di mana pelaksanaannya selama 3 bulan, berjalan kaki setiap hari Jumat pagi, dari rumah berangkat ke sekolah yang dilakukan kelas 5 dan 6, di mana satu kelas menjadi satu kelompok. Berarti nanti terdapat 2 kelompok dalam kegiatan tersebut. Lalu setelah mereka sampai di sekolah pada setiap hari Jumat, mereka akan berkumpul sebelum jam pembelajaran, menyediakan waktu, meluangkan waktu selama 10 menit, berkolaborasi, interaksi kelompok, mengelaborasi terkait apa itu kebugaran, terkait apa yang akan mereka lakukan pada saat proses implementasi sport education model. Nah, di sana ada peranannya yang mungkin jadi wasit, jadi pelatih, jadi pemain. Nah, itu panitia bahkan jadi MC, bagaimana mereka merayakan seremoninya, pemberian hadiahnya. Nah, nanti itu akan mereka kolaborasikan. Selanjutnya itu akan dilakukan pada
3 bulan kemudian atau pas bertepatan dengan kegiatan kita semester 2 tahun 2024-2025 dengan bantuan dari Bapak Ibu semua selaku KBS, keterlibatan aktif seluruh anggota komunitas belajar sekolah dan keterlibatan aktif beberapa tenaga pendidik di sini nanti yang akan saya libatkan. Pertama, Bapak Ibu yang basicnya menguasai IPAS dan Bapak Ibu yang menguasai SBDP. Mungkin dalam ini IPAS-nya Pak Duk Adi Adil sama Pak Duk Sudiase, SBDP-nya mungkin Pak Eka sama Bu Linda, Bu Bayang. Dan nanti di akhir kegiatan pada saat implementasi Sport Indonesia Model akan saya libatkan bantuan dari 2 orang tenaga usaha di mana nanti berperan dalam IT seperti saat ini ada sound system, mungkin ada penampilan, penayangan layar. Yang keenam, bisa kita saksikan pada slide kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pada pertemuan komunitas kita sebelumnya, pada saat kita melakukan pemetaan aset di pertemuan yang pertama, kita sudah mengetahui bersama sekolah kita tentunya sama dengan sekolah-sekolah lain, kita ada 7 aset yang bisa kita kembangkan, potensinya, dampaknya. Nah, di sini kembali saya ulas untuk kita ingat kembali. Di sini kita ada aset manusia, aset fisik, finansial, politik, agama dan budaya, lingkungan dan alam maupun aset sosial. Nah, inilah kapasitas yang kita miliki terkait realisasi program yang saya ajukan dalam kesempatan yang baik pada hari ini. Selanjutnya, pada tayangan slide berikutnya, ini adalah tayangan yang terakhir di mana saya sajikan di sini terkait poin yang ke-7 sesuai dengan mind map tadi adalah rencana evaluasi. Pada rencana evaluasi ini yang sebelumnya saya lakukan soal pretest terhadap sedik juga akan kembali menjadi soal post test. Nah, mereka akan mengerjakan soal-soal. Nah, di mana bisa kita saksikan bersama apakah itu mereka memahami manfaat kebugaran dalam kehidupan sehari-hari, apakah mereka memahami apa saja sih komponen kebugaran, apakah mereka memahami atau mengetahui upaya diri untuk meningkatkan kebugaran jasmani, dan apakah mereka mengetahui dan memahami apa itu perbedaan sehat dan bugar. Karena tentunya kesehatan dan kebugaran sangat berbeda. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan yang sudah saya paparkan tadi dari judul sampai jenis kegiatannya bahkan ke evaluasi. Nah, sekarang ada kemungkinan tantangan dan solusi. Sesuai dengan mind map yang ke-8, ini bisa saya petakan sebagai berikut kemungkinan tantangan dan solusinya. Yang pertama, faktor cuaca alam, faktor hari libur, faktor sakit, faktor kebiasaan mungkin bangun kesiangan, faktor bosan, dan beberapa kemungkinan tantangan dari faktor lainnya. Nah, tantangan tersebut bisa saya sampaikan secara singkat. Prediksi solusinya, nah mungkin faktor cuaca alam, nah misal ada angin, ada hujan, panas, kita berikan mereka masukan bagaimana kita seperti pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalau hari libur, bagaimana kita menyarankan anak-anak untuk melakukan kegiatan sore di rumah pada saat sebelum mandi. Atau kalau sakit, mungkin bagaimana kegiatan yang memotivasi diri agar segera untuk bangkit dan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kebiasaan bangun siang, bagaimana kita menyarankan mereka untuk tidur lebih awal. Faktor bosan, bagaimana kita menyarankan anak-anak untuk biasa melawan diri, memenangkan pertengkaran, melawan diri sendiri terkait dengan sikap-sikap kemalasan. Dan terakhir kemungkinan lainnya yang tentu nanti kita akan atasi dengan aset positif, aset testing, atau tidak bersumber pada basis masalah, tapi kita sebagai pendidik wajar merealisasikan positif aset testing. Semua ada solusinya. Nah, demikian yang bisa saya sajikan dalam tayangan ini. Sekarang saya ulas secara singkat sebelum Bapak Ibu lakukan umpan balik atau respon tanggapan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati di KBS SD Negeri 1 Bukit Tunggal,
garis besar dari program saya ini adalah saya selaku guru PJOK mengajukan program kepada Bapak Ibu untuk dibahas, program yang Driji Bungkal terjadi, di mana mereka akan berjalan kaki dari rumah pada setiap pagi hari Jumat saat berangkat ke sekolah. Ada tujuan lain yang tidak saya tulis di sini. Satu, menanggulangi penggunaan kendaraan bermotor di bawah umur atau di rumah waktunya, menanggulangi sikap-sikap manja sehingga kedepannya potensial penyakit pada peserta didik karena kurangnya bergerak, karena kita sebaiknya kan harus 1000 langkah setiap hari, dan beberapa potensi-potensi baik di sini di mana mereka akan meregulasi diri bagaimana menjadi orang yang berkarakter, berprinsip, dan belajar menerapkan aturan-aturan mulai dari dulu. Ada juga di sini di SEM, Sport Education Model, mereka berseni peran. Oh, ini cocok menjadi ketua panitia, jadi sekretaris, jadi presenter, jadi akhirnya. Nanti akan mereka menunjukkan peran mereka. Nah, itu secara garis besar yang saya sampaikan. Semua tayangan slide sudah Bapak Ibu saksikan. Sekarang waktu saya berikan untuk Bapak Ibu untuk memberikan respon balik terkait program yang telah saya paparkan. Mohon izin saya di depan langsung saja memandu. Nanti akan saya tunjuk minimal 3 audiens atau peserta di sini yang memberikan tanggapan. Tapi besar harapan saya semua Bapak Ibu memberikan tanggapan agar apa yang nanti kita bahas, kita sepakati dan kita berita acarakan nanti di akhir kegiatan diskusi ini bisa kita pertanggungjawabkan dan setuju bersama. Untuk yang pertama, saya serahkan kepada anggota komunitas terlebih dahulu sebelum kepada ketua komunitas dan Ibu PLT. Saya persilakan dari anggota komunitas terlebih dahulu. Mungkin ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan apa namanya tadi berjaring itu ya. Ya, berjaring. Ya, jadi setelah dipaparkan tadi sangat bagus sekali. Tapi itu anak didik kita itu setiap hari Jumat, gitu ya. Setiap hari Jumat anak-anak melakukan kegiatan berjalan kaki menuju sekolah kan gitu ya. Nah terus apa namanya, seandainya nanti gitu ya, jadi seandainya nanti ada kegiatan atau pelaksanaan ini misalkan setiap hari Jumat itu tidak bisa berlangsung, mungkin kan ada kendala-kendala, misalnya tengah libur hari Jumat ataukah hujan deras hari Jumat atau yang lainnya ada kendalanya itu, nah akan tidak berjalan jadinya kan gitu ya. Jadi tidak berjalan dari kegiatan berjalannya itu. Nah terus supaya kegiatan itu bisa berjalan seefisien sesuai dengan jadwal yang Pak Made berikan, bagaimana caranya mengantisipasi hal itu biar kegiatan berjalan itu biar berlangsung sesuai dengan jenjang yang Pak Made laksanakan itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, super sekali pandangannya dari Pak Adiannya. Nah, berdasarkan yang saya paparkan tadi pada poin slide ke-9 atau poin 8 sesuai mind map, kemungkinan tantangan dan solusi. Misal kalau hujan, kita nanti pada saat diskusi bersama peserta didik, kita sampaikan kalau hujan bisa dilakukan di rumah, mungkin mereka jalan di tempat, lari di tempat, dengan rincian atau spekulasi waktu, mungkin mereka berjalan selama 10 atau 15 menit, mereka lakukan itu di rumah. Intinya seminggu sekali mereka dalam program ini melakukannya. Tidak wajib di jalan raya atau di perjalanan ke sekolah, meskipun program ke sekolah bisa dilakukan di rumah, mengantisipasi cuaca hujan, mengantisipasi hal-hal yang lainnya yang Pak Tut Adil sampaikan tadi. Ya, selanjutnya apa bisa diterima? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari anggota yang lain. Ya, langsung dari Ibu Ketua Komunitas, silakan. Baik, terima kasih
kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Made. Mohon maaf tapi jangan terlambat maksudnya karena cuma lihat mulainya kan. Dan tadi yang menyimaknya sudah diperkenalkan. Programnya luar biasa, sudah bagus dan yang yakin kita bisa melaksanakan itu. Namun terlebih dahulu kita sosialisasikan kepada anak-anak kan seperti itu nih. Nah, nanti untuk jalan dari rumah ya kan ya, programnya kan ya, salah satunya yang simak tadi berjalan kaki dari rumah seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ikut tadi sudah barang tentu setiap program pasti ada saja hambatannya, walaupun memang di sini kita memang harus berpikir asset-based thinking. Kita tidak boleh berpikir negatif dulu seperti itu nih. Tetapi di sini nanti yang pertama kita yang apakah nanti dari kelas 1 akan dilibatkan, karena mengingat kelas 1 nya kan kelas 1, 2, 3 itu kan mereka masih kecil dan kemungkinan tidak terbiasa untuk berjalan jauh seperti itu. Kemudian apakah nanti mereka dilibatkan itu. Kemudian yang kedua, nanti kan kita perlu juga adakan komunikasi terlebih dahulu pada orang tua untuk program ini. Nah, kira-kira kalau nanti ternyata ada penolakan dari orang tua, dari resistensi dari orang tua, mungkin apa rencana Pak Dia yang akan dilakukan biar program ini tetap bisa berjalan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali pandangannya, pendapatnya dan pertanyaannya. Izin menanggapi. Nah, terkait latar belakang tadi saya simak yang pertama pertanyaannya. Nah, itu program kembali saya jelas latar belakang adalah beberapa komponen terpenuhi di mana ada voice, choice dan energy. Nah, ini pendapat, pilihan dan kepemilikan yang disampaikan pendidik seringkali saya temukan pada saat kegiatan PJWK. Mereka berkeinginan sekali diselenggarakan jeda semester yang meriah, karena mungkin kendala kita beberapa juga mungkin kadang ada atau kadang adanya tidak semeriah yang mereka harapkan. Nah, itu mereka sampaikan pendapat, pilihan dan kepemilikannya, analisisnya. Terus mereka juga sudah saya tanya secara langsung biasanya pada kegiatan pembelajaran PJWK terkait bagaimana kalau kita begini, wah menarik Pak. Nah, mereka begitu. Nah, sehingga itu sudah memenuhi kriteria interview yang harus dilakukan sebagai latar belakang data yang kita jadikan sumber acuan pembuatan program. Nah, terkait yang ketiga, tadi pada poin 8, saya juga sudah sampaikan terkait kemungkinan tantangan atau hambatan dan solusinya. Nah, program ini bersifat menyeluruh untuk kelas 1 sampai 6. Tapi yang mengkerucut adalah kelas 5 dan 6, karena nanti di akhir kegiatan mereka melakukan sport education model atau pertandingan sederhana berupa turnamen yang ada kepanitiaan sampai merayakan sampai pemberian hadiah oleh mereka. Kita tidak terlibat sebagai narasumber, kita hanya sebagai pembimbing. Ya silakan coba untuk ini diajarkan. Nah, terkait kendala mungkin apakah hujan ataukah kendala orang tua tidak setuju. Nah, sesuai dengan asset-based thinking, kita tidak berbasis masalah. Kalau hujan, mereka kita sarankan lakukan di rumah. Kalau orang tuanya tidak setuju, bisa mereka lakukan di rumah. Yang di sini bukan poin utamanya berjalan kaki dari rumah ke sekolahnya. Poin utama adalah mereka bergerak aktif sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang utama adalah mereka bugar, refleksi, edukasi diri dengan berjalan dan berlari. Cuman karena ini adalah program, tentu wajib saya cantumkan dari rumah ke sekolah. Demikian Ibu. Apakah bisa dilanjutkan lagi? Silakan. Jawabannya bisa diterima. Cuma di sini ini kan program sekolah. Tentunya harus ada tolak ukurnya nanti keberhasilannya. Kalau misalnya ada hambatan terus dilakukan di rumah, bagaimana nanti kita bisa mengetahui
karena kita kan tidak bisa memantau langsung rumahnya mungkin seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau dilakukan di rumah berarti tolak ukurnya seperti apa Pak? Untuk keberhasilannya kan program tentu berjalan dan nanti ada tolak ukur keberhasilannya kan gitu. Iya, terima kasih Bu. Apa yang dijadikan acuan tolak ukur terkait keberhasilan atau kegagalan dari program yang akan direalisasikan? Nah, di sini tadi juga sudah saya sampaikan pada tayangan slide yang terakhir. Pertama, mereka berjalan kaki dari rumah ke sekolah pada setiap hari Jumat. Sebenarnya tujuan utamanya bukan semata-mata adalah faktor fisik saja. Saya sudah sampaikan tadi, ada kognitif, ada psikomotor, dan ada afektifnya. Nah, untuk kognitifnya, mereka bisa kita sajikan dengan pertanyaan post test dan pre-test sebelumnya di awal. Terus mereka bisa merefleksikan apa yang mereka lakukan dalam 3 bulan tersebut dengan melakukan renungan atau refleksi terkait positif asset based thinking, di mana mereka pasti punya kendala. Nah, di sanalah kita mengembangkan karakter asset based thinking kepada titik. Mereka akan mencari solusinya sendiri. Karena program ini tidak bertujuan mereka baru ditunda. Tujuannya adalah pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, selanjutnya terkait dengan prakteknya untuk asset based thinking, untuk aset thinking yang tadi. Nah, selanjutnya penilaian kita untuk prakteknya bisa melakukan sesuai dengan Bapak Ibu lihat, ini ada namanya sport education model. Nah, apa itu sport education model? Izin yang ulas sebentar. Sport education model adalah peserta didik, misal dia jago menendang bola di tempat oper-operan, tapi pada saat bermain dia tidak bisa mengoper tepat sasaran. Jadi saat dia menendang bersama temannya, itu namanya penilaian bersifat parsial. Mereka tidak mengaplikasikan apa yang mereka lakukan. Sama dengan kita membuat sebuah rancangan pembelajaran bagus sekali, tapi pada saat kita tampil di depan anak-anak belum tentu kita mampu sebagus rencananya. Nah, sport education model juga seperti itu Ibu dan Bapak semuanya. Mereka mempraktikkan terkait kebugaran jasmani, elaborasi, kolaborasi kelompok di sini. Nah, dari sana mereka bisa kita nilai secara otentik berdasarkan item-item indikator yang kita isi, berdasarkan dari penilaian rendah, cukup, tercapai, belum tercapai, dan sebagainya sesuai dengan yang nanti ditentukan. Demikian Ibu tolak ukurnya. Yang pertama, mereka di rumah kalau hujan, pengembangan positif aset based thinking-nya. Itu yang kita nilai dari aspek kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Mungkin Ibu bisa ada yang tambahkan lagi? Silakan. Yang sudah sampaikan itu sudah luar biasa dan apa namanya ya di sini sudah mencakup ada choice dan apa namanya ownership-nya itu nih. Nanti programnya ini juga sudah apa namanya berpusat pada murid, berpihak pada murid ini. Saya kira sudah bagus, luar biasa. Semoga nanti bisa berjalan Pak ini dan konsisten bisa kita laksanakan sehingga memang benar-benar bermanfaat untuk anak didik kita semua di sini bisa menjadi dukungan. Baik, demikian dari saya Pak Dev. Terima kasih Pak Dev. Iya, terima kasih Ibu dari Ketua Komunitas. Tentunya sangat berarti dan bermakna sekali apa yang Ibu sampaikan. Karena itu penting bagi kita semua sebelum nanti kita memutuskan apakah direalisasikan atau tidak. Nah, sekarang apakah ada teman-teman yang merespon sebelum saya serahkan kesempatannya untuk direspon oleh Ibu BLT? Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya.
apa yang Pak Made tayangkan tadi memang sangat menarik gitu. Sehingga saya sedikit mendengar dari anak-anak berjalan kaki setiap hari Jumat, berjalan kaki ke sekolah dari rumahnya. Nah, dilihat dari letak geografis rumah antara sekolah itu kan anak-anak sangat banyak yang sangat jauh. Nah, itu bagaimana cara Pak Made untuk memberikan respon kepada anak-anak agar anak-anak yang terutama anak yang jauh bisa berjalan kaki setiap hari Jumat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada menarik saya dengar pada saat anak-anak menendang bola, kan Pak Made berarti pada saat memberikan penilaian jelas gimana cara menendang bola. Nah, seandainya ya, untuk selanjutnya seumpama seperti tahun-tahun sebelumnya ada siswa barangkali yang berkelainan fisik. Nah, sekarang Pak Made memberikan menyuruh anak tersebut untuk menyuruh menendang bola. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak bisa melakukan hal tersebut? Bagaimana cara Pak Made memberikan nilai pada anak tersebut? Itu yang perlu yang tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudiarso, responnya super sekali. Kembali yang pertama terkait jarak. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada letak geografis di sini, ada letak geografis sekolah kita sebagai latar belakang. Nah, untuk anak-anak yang tidak bisa berjalan kaki dari rumah karena jaraknya mungkin 5 km kan demikian. Nah, itu tadi sudah saya paparkan pada tayangan saya juga. Kita mengembangkan positif asset based thinking. Apa sih itu positif asset based thinking? Izin tanpa bermaksud menggurui. Positif asset based thinking adalah kita mengembangkan, mengadakan hal-hal yang bersifat sulit. Kalau kita mundur, kalau kita tidak jadi, kalau kita berhenti melangkah karena ada hal-hal hambatan yang kita prediksi akan menghalangi, itu namanya kita ke arah defisit asset based thinking, artinya berbasis masalah. Sekarang di program ini dirancang untuk pengembangan asset based thinking. Anak-anak yang tidak bisa jalan dari rumah yang jauh, mereka bisa merefleksi saat elaborasi. Pak, saya tidak bisa jalan sekolah jauh, bagaimana? Saya kembalikan, coba kamu refleksikan, renungkan apa solusinya. Oh, di rumah boleh Pak. Nah, otomatis hal-halnya yang menjadi hambatan akan mereka temukan solusinya sendiri. Tidak wajib ya Pak ya. Nah, itu yang pertama, tidak wajib meskipun tertuang dalam program. Yang kedua terkait indikator penilaian praktik kinerja pada gerakan menendang. Nah, itu yang saya sampaikan, mungkin saya tidak jelaskan karena saya ulas secara singkat terkait sport education model. Sport education model adalah memberikan kesempatan pembelajaran yang berkeadilan kepada peserta didik, mulai dari keadilan gender, ras, suku, budaya, fisik, psikologis, akademik, dan lain sebagainya. Kita semua berbeda. Ada yang fisiknya kuat, lemah, ada fisiknya cacat, utuh, ada yang kemampuan intelektualnya bagus atau cerdas, ada yang di bawah rata-rata, ada yang sosialnya mampu atau tidak mampu. Nah, itu difasilitasi dalam sport education model namanya. Di mana misal peserta didik tidak punya kaki, dia hanya satu kaki itu misalnya. Di sport education model, disinilah mereka memiliki kesempatan untuk tampil, menunjukkan kemampuan selain fisiknya. Mungkin mereka akan jadi pembicara di depan,
jadi kepanitiaan di skorsheet penjurian atau skornya, mungkin mereka jadi tenaga tulisnya. Nah, mereka memiliki kesempatan yang lain, mereka berkeadilan, berhak menerima keadilan gitu. Sehingga yang kita nilai dari sport education modelnya bukan semata-mata hanya mengenal bola, namun keadilan mereka dalam menempati pos-pos pada turnamen sederhana itu. Jadi penilaiannya memang ada yang praktik kinerja, tapi tidak hanya kinerja menenang bola saja. Ada kinerja dalam tim, kinerja dalam penerapan gotong royong mandiri sesuai dengan yang ada pada P5. Mungkin itu Pak Dut. Apa bisa ditangkap maksudnya? Silakan untuk direspon kembali. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau seumpamanya ada anak yang gangguan fisik gitu, seperti apa yang disampaikan tadi, berarti indikator yang Pak Mari rancang itu apakah satu indikator atau bagaimana cara menyusun indikatornya agar anak yang kelainan fisik dengan anak yang normal itu bisa kita berikan nilai pada saat melakukan olahraga tersebut. Siap. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita menuliskan indikator penilaian dalam rubrik kan demikian. Nah, karena pertama perlu kita pahami kita adalah sekolah inklusi di mana kita menerima semua peserta didik yang berkeinginan mengikuti pendidikan di sekolah ini. Jadinya potensial sekali seperti yang Pak sampaikan, kekurangan fisik. Nah, terkait dengan kekurangan fisik di sport education model kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya praktik pembelajarannya, praktik pengajarannya, namun juga praktik asesmennya. Mulai dari asesmen diagnostik, proses, hingga akhir kita lakukan asesmen yang berdiferensiasi. Karena tidak mungkin kita samakan setiap orang. Jadi untuk yang memiliki keterbatasan fisik, mungkin mereka nanti praktiknya kita nilai. Mungkin dia jadi presenter di depan meskipun sambil duduk bisa juru tulis. Apakah dia mampu mengemban tugasnya sebaik-baiknya seperti teman yang memiliki fisik, mungkin dia jadi pemainnya, dia tenang-tenangan. Nah, yang keterbatasan fisik dia duduk, dia nulis. Mereka penilaiannya berbeda. Ya. Bagaimana? Siap, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, apa ada lagi? Mungkin dari ibu-ibunya yang tertarik memberikan benar-benar. Ya, terima kasih. Sekarang mungkin sebagai penutup kita berikan kesempatan kepada Ibu PLT untuk memberikan respon dan tanggapan. Silakan Ibu. Terima kasih kesempatan diberikan kepada Tuhan untuk menanggapi program yang diajukan oleh Bapak Nadi dalam rangka kegiatan PKI ya Pak ya. Ini adapun judul yang diajukan itu adalah ciri-ciri yang berjari, juga edukasi, refleksi, jalan dan kendali. Saya rasa program itu cukup bagus Pak nih. Mengingat kita adalah wilayah kita di pedesaan, anak-anak kita masih perlu jalan kaki, dan karena kemajuan teknologi, karena kemajuan juga orang tuanya tidak ingin anak-anaknya berjalan kaki kan seperti itu, diantar saja biar cepat sampai ke sekolah. Nah, untuk program ini saya rasa pasti nantinya ada tantangan, baik itu faktornya dari anak, dari faktor alam, dari kita juga sebagai pemaju program, dari guru-guru juga semuanya pasti ada tantangannya, dan diharapkan untuk tantangan itu Bapak sudah siap dengan solusi-solusi yang terbaik. Nah, program ini tidak mungkin bisa instan. Bapak sekarang mengajukan lagi seminggu sudah ada hasil, karena Bapak di sana buat 3 bulan. Berarti dalam rentang waktu 3 bulan laksanakan seperti itu, diimplementasikan dulu kan untuk anak-anak. Pertama memberikan dulu arahan ke anak-anak, ke orang tua juga melalui anak
yang sudah besar, kalau yang kecil-kecil mungkin melalui WA grupnya ada. Dan semua yang anak yang mengalami mungkin ada yang fisiknya kurang, bagaimana solusinya, tolong juga diberitahu ke anak-anak tersebut. Nah, rentan waktu 3 bulan tersebut mudah-mudahan program ini bisa berjalan sehingga tujuan dari program Bapak ajukan itu bisa tercapai semuanya, dan anak-anak bisa sehat, bugar, baik itu rohani dan jasmaninya. Dan juga kita guru-gurunya sebagai pemaju program bisa RTL-nya bisa diterima juga oleh atasan Bapak mungkin ya, juga dan yang sebagai PLT di sini program Bapak ajukan cukup bagus nih untuk anak-anak kita agar anak-anak kita sehat, jasmani dan rohani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu PLT, responnya positif sekali. Terima kasih. Nah, senang sekali rasanya Ibu, Bapak, Ketua Komunitas, Ibu PLT memberikan respon yang positif terkait program saya ini. Dan mohon dimaafkan, ini adalah PPT, tentunya tidak secara utuh saya tuangkan isi dari programnya. Programnya sudah ada, tentunya isinya seupload. Jadi ini adalah poin-poin sehingga jadi mungkin ada keterbatasan penyampaian dari inti-inti yang perlu dibahas. Nah, tapi tentu saja itu juga berdampak positif, ada interaksi yang kita lakukan sehingga akhirnya pemahaman terkait program ini bisa kita miliki bersama dan akhirnya disetujui bersama. Terakhir sebelum saya duduk, pertama seperti yang saya cantumkan dalam program dan tampilan slide tadi, mohon selama 3 bulan ke depan karena disetujui oleh kita semua pada hari ini, Ibu PLT selaku pemilik kebijakan politik di sekolah ini, termasuk Ibu Ketua Komunitas, rekan-rekan sejawat di sini, Bapak Ibu, selaku aset manusia yang ada di sekolah ini yang bisa kita berdayakan kemampuan kolaborasi dan kerjasamanya ke depan. Mohon dalam realisasi implementasi program ini kerjasamanya sesuai dengan program yang saya ajukan. Mari kita sama-sama sosialisasikan, kita gerakkan anak-anak kita untuk hidup sehat demi hari tua mereka. Kurangi berkendara bermotor, mari kita laksanakan program ini meskipun tidak tepat hari Jumat pagi, bisa dilakukan di rumah dengan lari di tempat, tak sambil duduk-duduk untuknya keterbatasan fisik. Sehingga harapan Indonesia Emas 2045 tidak hanya sehat, cerdas, intelektual saja, namun cerdas secara kemampuan mengelola aset fisik yang mereka miliki. Nah, tentunya nanti juga keterlibatan aktif dari komunitas dalam hal ini yang berperan utama nanti guru IPAS dan SPDP dan juga tenaga usaha. Saya mohonkan nanti bisa jeda semester kerjasama aktifnya agar realisasi dari awal program ini bisa kita wujudkan sampai tahap evaluasi akhir. Nah, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Sekarang sebagai akhir kegiatan ini saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Pagi cerah selalu bahagia, kami semua belajar bersama. Berkeringat tak jadi kendala, semangat kami terus